Salam sejahtera, selamat hari Minggu bagi jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ibadah hari Minggu ini akan dipimpin oleh Pendeta Denny Setiawan. Maka untuk mempersiapkan hati kita, marilah kita mengambil waktu teduh sejenak sebelum kita memulai ibadah kita. Waktu teduh dipersilakan bagi kita. Waktu teduh dicukupkan. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Kita akan mulai panggilan beribadah kita dengan berlitani. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Tuhan Allah namamu, kami puji dan masyurkan, isi dunia sujud di hadapan-Mu ya Tuhan. Bala sorga menyembah, Dikau Khalik semesta. Kebaktian minggu ini berlangsung dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, Pencipta langit dan bumi yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Damai Kristus beserta saudara-saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Silakan duduk. Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, tema ibadah minggu ini adalah pengampunan memulihkan semua. Tema ini akan mengingatkan kita tentang pengalaman iman di dalam hidup kita yang telah diampuni Tuhan. Dan hal itu sekaligus menjadi kesaksian kita tentang Allah yang mengampuni umat-Nya. Oleh karenanya, mari kita bersama diingatkan melalui tema tersebut untuk terus menyaksikan pengampunan itu lewat perbuatan dan perkataan kita sehari-hari yang mencerminkan kasih Allah yang agung. Agunglah kasih Allahku, tiada yang setaranya. Neraka dapat direngkuh, kartika pun tergapailah. Karena kasih-Nya agunglah, Sang Putra menjelma. Dia mencari yang sesat dan diampuninya. Oh kasih Allah agunglah,
Saudara-saudara, dimanapun kita berada saat ini, apapun aktivitas dan kesibukan kita, marilah saat ini dengan rendah hati kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita kepada Allah Maha Pengampun. Maka saat ini jemaat dipersilakan untuk berdoa secara pribadi. Mari kita satu di dalam doa. Ya Allah, inilah pengakuan kami. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang mengetahui setiap kedalaman hati kami. Kami saat ini juga mohon ampun ya Allah, apabila kami seringkali di dalam hidup sering meremehkan kasih pengampunan Tuhan dengan sengaja berbuat salah di dalam kehidupan kami. Kami mohon ampun jika dalam kehidupan kami seringkali kami melupakan teladan Kristus sehingga kami tidak mengasihi sesama kami seperti yang telah Engkau ajarkan. Dan ampunilah kami ya Tuhan, jika seringkali kami mengungkit kesalahan sesama yang terkadang membuat kami merasa lebih baik daripada yang lain. Padahal kami tahu bahwa hal itu mendukakan hati Tuhan. Sungguh kami pribadi-pribadi yang berdosa Tuhan. Oleh karena itu saat ini kami memohon pengampunan-Mu, memohon belas kasih-Mu ya Allah yang Maha Pengampun. Kami menaikkan doa ini, seluruh pengakuan dan kerendahan hati kami di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi panduku, ampunilah. Jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Kini terimalah berita anugerah yang difirmankan Tuhan di dalam Roma 14 ayat yang ke-8 hingga 9 yang berbunyi demikian. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya Ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Kepada Allah. Marilah kita menyatakan damai kita dengan saling mengucapkan salam damai. Mari saat ini kita dengan penuh sukacita, mari sambut anugerah Tuhan yang telah diberikan dengan menyanyikan NKB 21, Ku Diberikan Kidung Baru. Ku diberikan kidung baru oleh Yesus Tuhanku, irama lagu paling mulia, kidung kasih yang merdu. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah.
Bapak Ibu dipersilahkan duduk. Mari kita akan merenungkan firman Tuhan dan mari mohon pimpinan Roh Kudus, kita berdoa. Bapa Surgawi, tolonglah kami agar sukacita yang boleh kami miliki ini benar-benar menjadi teguh dan kuat ketika kami juga boleh diundang Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Tolonglah kami, biarlah firman-Mu itu boleh terus mengingatkan kami, mewartakan sukacita itu, mewartakan pengampunan dan kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Sehingga pada akhirnya iman dan pengharapan kami boleh nyata di tengah kehidupan kami. Kami sungguh menyadari kelemahan dan keterbatasan kami. Kiranya Engkau memampukan kami melalui Roh-Mu yang kudus dan hikmat-Mu, menuntun dan membimbing langkah kami untuk menyatakan kasih dan pengampunan-Mu. Tolonglah hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini, biarlah Tuhan saja yang berbicara dan berkata-kata melalui hamba-Mu yang lemah ini. Dalam keterbatasan kami, biarlah Roh-Mu yang kudus dan hikmat-Mu berkarya atas kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu dan Saudara kita membuka Alkitab kita dari Matius, Injil Matius pasal 18 ayat 21 sampai 35. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius pasal 18 ayat 21 sampai ayat 35. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Lihat hal itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonnya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing
tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkannya dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara, tema kita minggu ini adalah pengampunan memulihkan semua. Ibu, Bapak, dan Saudara-saudara, kembali melalui perumpamaan, Yesus mengajak kita untuk merefleksikan kembali apakah hidup kita selama ini seperti seorang hamba yang berhutang 10.000 talenta atau tidak. Dan melalui perumpamaan tersebut kita kembali diingatkan arti dari sebuah pengampunan. Dan tentu dengan mencoba untuk mengingat kembali arti pengampunan, kita juga diingatkan kembali tentang bagaimana rasanya diampuni, bagaimana rasanya memperoleh pengampunan. Sehingga pengampunan tersebut boleh memulihkan semua. Bapak, Ibu, dan Saudara, sebagai hamba yang berhutang 10.000 talenta, di dalam ayat 24 sampai 27, hamba yang berhutang 10.000 talenta itu adalah hamba yang tidak bisa membayar hutang-hutangnya. Bahkan di sana dikatakan ia harus dijual seluruh miliknya, anak istrinya, dan sebagainya. Tetapi luar biasa, sang raja mengatakan bahwa hutang-hutangnya dihapuskan, hutang-hutangnya dibebaskan, karena raja tersebut tergerak hatinya oleh belas kasihan. Oleh karenanya, pengampunan dapat kita maknai sebagai sebuah kebebasan dari segala tanggung jawab, sebagai sebuah kebebasan dari sebuah beban, sebagai sebuah kebebasan dari sebuah kewajiban, sebagai sebuah kebebasan dari hukuman yang harus dijalani, beban yang harus dibayarkan, tanggungan yang harus dibayarkan, kewajiban yang harus dibayarkan, dibebaskan. Namun kalau kita melihat juga, ketika seseorang dibebaskan semua dari hutang, dari tanggungan dan beban, tentu pengampunan juga dapat diartikan sebagai kesempatan. Dapat diartikan sebagai awal dari hidup yang baru. Yang lama bebannya telah terhapus, sekarang ia harus memulai hidup yang baru. Hidup yang penuh pengampunan, hidup yang merasakan pengampunan luar biasa. Namun, ternyata pengalaman diampuni, pengalaman dibebaskan yang begitu besar tanggungan yang harus dibayarkan, tanggungan beban yang harus dilunasi dari seorang hamba yang berhutang 10.000 talenta itu. Ternyata pengalaman itu tidak membuatnya sadar dan tidak membuatnya terdorong untuk melakukan hal yang sama seperti raja tersebut. Ia tidak mampu mengerti, ia tidak mampu menyadari, ia mungkin tidak juga mengalami pengampunan itu. Ia mungkin merasa berhak atas pengampunan itu. Sehingga itu tidak membuatnya mengampuni hamba yang lain yang berhutang kepadanya 100 dinar. 0,05% dari hutangnya. Sangat kecil.
Sehingga sikapnya itulah yang membawa dia pada jurang penghukuman. Padahal ia sudah diampuni luar biasa, dibebaskan luar biasa dari beban yang luar biasa. Yang raja itu inginkan adalah ia juga membebaskan hamba yang lain yang bebannya jauh lebih ringan dari beban hamba yang berhutang 10.000 talenta tersebut. Ibu, bapak, dan saudara, melalui perumpamaan ini, tentu kita akan berefleksi bahwa Yesus hendak mengingatkan kita agar kita sebagai manusia yang lemah, manusia yang tak luput dari salah, manusia yang tak luput dari dosa, mari kita juga bersiap untuk mengampuni mereka yang bersalah. Mengampuni mereka yang juga melakukan hal-hal yang membuat hati kita sakit. Perumpamaan ini sekali lagi mengingatkan kita, bersiap-siaplah untuk mengampuni kesalahan orang lain. Mungkin pertanyaan kita adalah sama seperti Petrus. Berapa kali Tuhan? Apakah 7 kali? Wah, kalau dilihat Petrus termasuk orang yang lumayan bagus, Bapak Ibu. Biasanya orang mengampuni orang lain tuh, nah cukuplah aku mengampuni kamu 3 kali dalam hidup seumur hidup. Mengapa 7 kali Petrus mengatakan seperti itu? Mungkin 7 kali mewakili 7 hari dalam seminggu. Selama 7 hari itu, kemudian Petrus beribadah untuk memohon pengampunan dari Tuhan. Berarti setiap hari Petrus meyakini harus mengampuni 1 kali dalam 1 hari. Misalkan hari Senin mengampuni 1 kali, Selasa sampai Minggu mengampuni 1 kali, dan kemudian berulang lagi, berlanjut. Biasanya setelah seminggu mereka akan beribadah, mereka akan melakukan sabat, dan setelah melakukan sabat, melakukan aktivitas sehari-hari. Berarti setelah sabat, pengampunan yang diterima olehnya dari Tuhan, mereka merasa atau menghayati bahwa sekarang mereka sama-sama dalam posisi 0, kosong, mulai dari 0 lagi ya. Dan itu terus-menerus dilakukan. Pengampunan yang ditanyakan Petrus jauh lebih baik daripada pengampunan yang sering kali kita tawarkan kepada yang lain. Seringkali kita membatasi untuk mengampuni orang lain. Bisa saja hanya cuma sekali, 2 kali, 3 kali dalam hidup kita. Tetapi Yesus malah mendorong, memberikan jawaban yang lebih sulit lagi. Yesus mengatakan bukan 7 kali, bukan sekali dalam sehari, tetapi 70 kali 7 kali. Artinya, jika mengikuti konsep Petrus, maka sehari kita harus bersiap mengampuni saudara kita sebanyak 70 kali. Dalam sehari, dalam 24 jam kita harus mengampuni saudara kita 70 kali. Itu artinya dalam 1 jam kita harus bersiap sedia mengampuni kurang lebih 3 kali dalam 1 jam. Namun kembali Bapak Ibu dan saudara-saudara, inti dari pengajaran Yesus sejatinya bukan pada berapa kali kita harus mengampuni, namun
kita diajak untuk bersiap sedia mengampuni sebanyak-banyaknya kepada siapapun. Siap sedia mengampuni siapapun, kapanpun, dimanapun, dalam situasi apapun. Ini yang dikehendaki oleh Yesus dalam diri murid-muridnya. Bersiap sedialah engkau mengampuni siapapun, kapanpun, dimanapun, dalam situasi apapun. Kira-kira gampang atau gampang? Pasti harus diakui ini sesuatu yang tidak mudah. Oleh karenanya Tuhan paham betul kebutuhan kita. Yang menghadirkan Roh Kudus untuk membimbing kita, supaya perintah ini dapat terwujud di dalam kehidupan kita. Kita boleh siap sedia mengampuni siapapun, kapanpun, dimanapun, kondisi apapun. Dan itu hanya bisa dilakukan jika Roh Kudus kita izinkan untuk terus berkarya di dalam diri kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, pertanyaannya adalah, mengapa kita harus mengampuni dengan cara demikian? Mengapa kita harus mengampuni dengan cara yang seperti itu? Mengapa kita harus siap sedia? Paling tidak ada 4 prinsip yang bisa kita dapatkan dalam perumpamaan Yesus ini. 4 prinsip yang membuat kita harus siap sedia di dalam mengampuni orang lain, kapanpun, dimanapun, dan kondisi apapun. Prinsip yang pertama adalah kasih dan pengampunan yang telah lebih dulu kita terima. Sebagai orang yang percaya, kita percaya bahwa Allah telah mengampuni dosa-dosa kita yang begitu besarnya. Kita sebagai orang-orang yang berhutang, mungkin lebih banyak, bukan hanya 10.000 talenta. Kita adalah orang-orang yang telah menerima kasih dan pengampunan Tuhan. Dan semua itu berkat belas kasihan Tuhan. Dan semua itu berkat kasih Allah. Semua itu berkat hati Allah yang tergerak oleh kasih-Nya yang luar biasa. Di sini kita belajar, bukan hanya mengingatkan kita tentang kasih dan pengampunan yang telah kita terima, tetapi di sini kita melihat bahwa firman Tuhan menyaksikan kepada kita bahwa kita orang-orang beriman adalah orang-orang yang memiliki Allah yang Maha Pengasih dan Maha Pengampun, yang hatinya selalu tergerak untuk menolong umatnya yang tidak berdaya. Mari kita belajar untuk bersiap sedia mengampuni orang lain dengan memiliki prinsip pertama ini, kasih dan pengampunan Allah yang telah kita terima terlebih dahulu. Prinsip yang kedua adalah bahwa ternyata dosa kita lebih besar kepada Tuhan ketimbang dosa yang lain kepada kita. Seringkali kita merasa lebih benar terhadap yang lain dan merasa dosa mereka jauh lebih besar kepada Tuhan ketimbang dosa kita. Tetapi melalui perumpamaan ini kita melihat bahwa dosa-dosa kita jauh lebih besar kepada Tuhan ketimbang dosa-dosa orang lain terhadap kita. Karena itu mari kita belajar untuk merasakan pengampunan yang luar biasa ini. Mari kita hayati betul sehingga kita tidak menjadi orang-orang yang merasa lebih baik, lebih benar dari yang lain, merasa dosa kita lebih kecil dari yang lain. Tetapi melalui perumpamaan ini kita disadarkan bahwa kita tidak lebih baik dari yang lain.
Bahkan realitanya kalau kita mau jujur, mungkin kita lebih berdosa daripada orang lain berdosa terhadap kita. Dan prinsip yang ketiga, di dalam ayat 32 dan 33 tersirat di sana bahwa pengampunan itu sebuah perintah. Dan pengampunan itu adalah bukti dari seseorang yang mengalami hidup baru. Dikatakan, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonnya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Mengampuni merupakan perintah dari sang raja bagi hamba tersebut. Mengampuni merupakan bukti bahwa ia adalah pribadi yang telah mengalami hidup yang baru, telah mengalami pengampunan yang jauh lebih besar. Karena itu buktikanlah pengampunan itu dengan mengampuni yang lain. Dan pada prinsip yang keempat, yang terakhir adalah jika kita tidak mengampuni, maka yang terjadi adalah penghukuman. Ayat 34-35, maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Ampunilah saudaramu jika kamu tidak ingin mendapat hukuman dari Tuhan. Namun semestinya Bapak Ibu, prinsip yang terakhir ini semestinya sudah tidak lagi kita pakai. Prinsip takut jika dihukum semestinya sudah tidak ada di dalam diri kita. Pakailah prinsip-prinsip yang utama, yang kedua dan yang ketiga. Sebab dari sanalah kita boleh membuktikan bahwa pengampunan itu boleh hadir di dalam hidup kita. Karena itu Bapak Ibu, jika inti pengajaran Yesus, yaitu siap sedia mengampuni, dan 4 prinsip itu dipegang dan dilakukan, maka niscaya pengampunan memulihkan semua. Pengampunan akan dialami oleh siapapun dan kepada siapapun. Bapak Ibu, banyak kesaksian tentang pengampunan. Salah satu contohnya mungkin Ibu Bapak juga bisa lihat di YouTube. Tapi karena ini berkaitan dengan aturan tayang, maka saya akan menceritakan sedikit tentang pengampunan yang dinyatakan oleh Robert Rule. Ibu Bapak bisa mencarinya. Robert Rule adalah orang atau seorang ayah dari salah satu korban pembunuhan Gary Leon Ridgway, usia 54 tahun. Gary Leon Ridgway dituduh dan ia mengakuinya 48 kasus pembunuhan atau biasa disebut Green River Murder. Pada persidangan 5 November 2003 di Seattle, Robert Rule menjadi orang yang bersaksi. Ia mengatakan demikian, Tuan Ridgway, engkau telah menempatkan aku pada posisi yang sulit yang berkaitan dengan imanku. Namun, aku hendak mengamini apa yang Tuhan firmankan kepadaku tentang pengampunan. Maka aku mengampunimu, Tuan Ridgway. Dan di sana, sang pembunuh dan hukuman narapidana ini meneteskan air matanya. Mari Bapak Ibu,
kasih dan pengampunan mampu menghancurkan kesombongan, mampu menghancurkan kebebalan, mampu menghancurkan hati yang sekeras batu. Maukah kita mengasihi dan mengampuni sesama kita, kapanpun, dimanapun, kondisi apapun. Dan yang terakhir, mari kita berefleksi dari puisi ini. Siap sedialah berikan pengampunannya. Hati bimbang, pikiran kalut, dendam membara, sulit dibalut. Pedih dan perih dirasakannya tiap saat. Adakah yang mampu memberinya obat? Manusia hidup dalam ikatan kebencian, jiwa merana menanti kebebasan. Sakit yang dirasakan makin kebas, mungkinkah dendam ini terlepas? Dengarlah hai engkau yang sekarat, sejatinya Tuhanmu telah memberimu obat. Rasakanlah hai engkau yang kesakitan, sejatinya Tuhanmu sudah memberi kelegaan. Diberinya engkau hidup tanpa beban, namun engkau menuntut hukuman pada yang lain. Dihapuskannya hutangmu yang tak terbayar, tetapi engkau paksa yang lain membayar. Mari kawan, ingat dan rasakan pengampunannya. Jangan lagi hidup dengan dendam dan kebencian. Mari kawan, ingatlah akan besar kasih-Nya. Jangan lagi hidup dalam kebodohan dan kedegilan. Bukankah rajamu telah memberikan teladan? Bukankah Tuanmu telah menghapus kesalahan? Bukankah Allahmu telah menawarkan pendamaian? Semua Ia berikan karena hatinya tergerak oleh belas kasihan. Siap sedialah berikan pengampunannya tiap saat. Mari pancarkan terangnya bagi yang tersesat. Serukanlah kasih-Nya di dalam jiwa-jiwa yang penat. Ulurkanlah damai-Nya pada hati yang berbeban berat. Lakukanlah itu sebab engkau telah menerimanya. Beritakanlah itu sebab engkau tak lebih dari yang lain. Nyatakanlah itu sebagai bukti engkau diampuninya. Teruslah mengampuni agar engkau terhindar dari hukuman. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Saat teduh untuk kita bersama. Persembahan pujian dari ASM GKI Pastur Bandung. Kasih itu memaafkan
Marilah saudara, kita bersama bangkit berdiri. Mari kita membarui janji baptisan kita dengan mengakui iman percaya kita yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat kembali dipersilakan duduk. Majelis Jemaat GKI Pasteur mengucapkan selamat ulang tahun bagi anggota jemaat maupun simpatisan yang berulang tahun dari tanggal 7 hingga 13 September ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita naikkan doa syafaat kita berdoa. Bapa Surgawi, tolonglah kami agar kasih pengampunan-Mu boleh kami nyatakan kepada setiap orang, kapanpun, dimanapun, dan dalam kondisi apapun. Dan biarlah kami boleh memancarkan kebenaran-Mu, memancarkan kasih setiamu, untuk kami boleh terus menjadi pribadi-pribadi yang tentunya berkenan hati-Mu. Dalam kelemahan kami dan keterbatasan kami, kami percaya Roh-Mu yang kuduslah yang akan terus menguasai kami untuk mewujudkan pengampunan, pendamaian, kasih yang luar biasa dari Allah Bapa di tengah dunia ini. Saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami dalam upayanya menangani berbagai masalah yang terjadi. Kiranya Engkau, Allah yang Maha Kuasa, memberikan hikmat kekuatan-Mu untuk boleh para pemimpin kami mencari jalan keluar dari berbagai masalah yang sedang terjadi. Tolonglah para medis, para dokter yang mungkin dalam prakteknya, mungkin dalam menangani pasiennya, mereka harus berjumpa dengan penderita COVID-19. Tuhan, berikanlah mereka kekuatan kesehatan, kekebalan tubuh, dan mereka boleh memulihkan saudara-saudara kami yang terkena COVID-19. Kami juga berdoa Bapa untuk saudara-saudara kami semua yang sedang lemah, terbaring di rumah sakit ataupun di rumah masing-masing. Kiranya kasih kuasa-Mu, pemulihan-Mu boleh mereka rasakan dan mereka alami. Kami juga berdoa, kiranya Engkau menghiburkan dan menguatkan saudara-saudara kami yang sedang berduka karena perpisahan dengan anggota keluarganya yang harus meninggalkan mereka dan kembali pulang ke rumah Bapa di surga. Berilah kekuatan dan penghiburan kepada mereka. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang bertambah usia. Mereka yang Tuhan izinkan untuk boleh merayakan sukacita usia yang bertambah. Dari tanggal 7 sampai dengan tanggal 13 September ini, biarlah
mereka boleh terus bertambah sukacita, bertambah hikmat, bertambah berkat jasmani dan rohani, dan mampukan mereka pula untuk boleh menjadi berkat bagi sesamanya. Kami saat ini juga berdoa untuk gerejamu, untuk boleh terus melakukan pelayanan-pelayanan yang terbaik untuk umatmu. Berilah kekuatan dan kesehatan untuk kami semua para aktivis, untuk boleh melayani Engkau dan melayani umatmu. Kami mau serahkan kehidupan kami, kehidupan keluarga kami, pekerjaan kami, aktivitas kami. Kiranya Engkau memampukan kami untuk terus menjadi berkat bagi sesama kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, marilah kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan dengan mengingat firman-Nya di dalam 2 Korintus 8 ayat yang pertama hingga ketiga yang berbunyi demikian. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Seraya kita memberi persembahan, marilah kita menyanyikan dari PKJ 264, Apalah Arti Ibadahmu. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada rela sujud bersungguh? Apalah arti ibadahmu kepada sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu, ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Berbahagia orang yang hidup beribadah, yang melayani orang susah dan lemah, dan penuh kasih menolong orang yang terbeban. Itulah tanggung jawab orang beriman. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu, ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus,
diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita membawa persembahan kita di dalam doa persembahan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, sungguh besar dan banyak kasih setiamu yang terus melimpah di dalam kehidupan kami. Kalau saat ini kami boleh beribadah, kami boleh menghaturkan persembahan kami, itu semata-mata karena penyertaan Tuhan sungguh nyata di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, kami mendoakan persembahan yang telah kami kumpulkan ini, biarlah setiap bagian yang terbaik yang telah kami persiapkan ini dapat dikelola dengan penuh hikmat oleh penatua dan juga seluruh badan pelayanan yang ada di GKI Pasteur. Dan biarlah melalui persembahan ini pula pelayanan-pelayanan di GKI Pasteur dapat boleh terus dilangsungkan dengan baik dan menjangkau orang-orang yang membutuhkan. Dan biarlah Tuhan, Engkau juga mau memakai kami sebagai alat untuk mewartakan kasih-Mu dimanapun Engkau telah menempatkan kami, di rumah, di tempat pekerjaan kami, ataupun di mana saja ketika Engkau membolehkan kami untuk berada di sana. Inilah doa dan kerinduan kami Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh persembahan kami, seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, hidupilah kasih-Nya dan ampunilah sesamamu. Kiranya kasih dan pengampunan Tuhan menguasai kami. Nama Yesus termulia di atas segala nama, agar di dalam namanya semuanya menyembah, yang di bumi dan di sorga tekuk lutut memuliakan, segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Terpuji namanya, terpuji namanya, sembah dan pujilah Raja alam semesta, yang di bumi dan di sorga tekuk lutut memuliakan, segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan, kini dan selama-lamanya. dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.